Shalom semuanya. Ya, salam sejahtera dari Tuhan Yesus bagi kita semua. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh berkumpul. Ya, meskipun kita mengikuti kurang lebih 1 minggu yang terakhir ini begitu banyak pergumulan dalam bangsa ini. Tapi kita percaya bahwa segala sesuatu ada dalam kedaulatan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tinggi. Dan semua berjalan di dalam kehendak dan kasih setianya yang tak pernah berkesudahan bagi kita semua, dan keadilan Tuhan yang berlaku atas kita semua. Saya awali pemberitaan firman Tuhan atau khotbah pagi ini dengan sebuah pernyataan. Banyak dari kita itu gagal untuk menerima kegagalan kita. Saya ulangi sekali lagi. Banyak dari kita gagal menerima kegagalan kita. Dan juga kita seringkali gagal untuk menerima kegagalan orang lain. Apalagi kita sudah ingatkan berkali-kali orang itu. Dan akhirnya dia tidak dengarkan apa yang kita omong dan dia gagal. Kita rasa-rasa mau orang Kupang bilang ceke banting. Kita gagal menerima kegagalan kita sendiri dan kita juga gagal menerima kegagalan orang lain. Tapi kita bersyukur Allah kita tidak pernah gagal untuk terus mengasihi kita. Itu yang tadi kita nyanyikan dalam pujian bahwa kasih setia Allah itu tak pernah berkesudahan. Kita gagal berkali-kali, tapi dia tidak pernah gagal untuk terus mengasihi kita. Kata kasih setia tidak kita temukan dalam literatur atau bacaan-bacaan yang lain. Kita menemukannya hanya dalam Alkitab. Kasih setia. Diterjemahkan dari bahasa Ibrani, keset. Kasih setia itu pun kalau kita mau mengartikannya sangat sulit. Maksudnya seperti apa kasih setia itu? Alkitab mengajarkan kita, kasih setia itu artinya adalah kasih yang didasari oleh perjanjian. Jadi dasar dari kasih itu perjanjian. Suami mungkin gagal mengasihi istrinya, mungkin sangat benci dengan istrinya, mungkin sangat tidak suka dengan perlakuan istrinya, tapi dia tetap mengasihi. Kenapa? Karena dia berpegang pada perjanjian. Janji apa itu? Janji nikah. Janji di hadapan Allah. Kita ingat janji nikah kita apa? Saya menyebut nama diri kita, Get Polo, ngasihi kamu, sampai saya bosan dengan dirimu. Kan tidak. Sampai satu saat kamu menjengkelkan saya, kita berpisah. Tidak. Dalam suka maupun duka, dalam untung maupun malang, dalam sedih maupun senang, sampai maut memisahkan kita. Atas dasar janji itu, kita tetap berusaha mengasihi. Istri pun demikian, berkali-kali tidak suka dengan suaminya. Orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, sesama rekan sepelayanan. Sebagai manusia di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, yang penuh dengan kejahatan, sangat mungkin, sekali lagi saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, sangat mungkin dan pasti kita akan saling menjengkelkan. Karena dua orang yang berdosa, hidup di dalam dunia yang berdosa, mana mungkin sempurna. Kalau suatu saat istrinya berdoa supaya suaminya sempurna, tapi apa maksud doanya? Biarlah dia menikmati kebahagiaan di sisimu. Sama dengan dia berdoa supaya suaminya meninggal sudah, supaya dia menikmati kesempurnaan. Tidak mungkin kita tidak saling menyakiti. Ya, itu kasih setia. Kita tahu cerita ketika Allah membuat perjanjian dengan Abraham. Di dalam kitab Kejadian, Allah bilang kepada Abraham, siapkan binatang. Dan dalam tradisi pada masa itu, perjanjian itu dilakukan dengan ada binatang yang hidup lalu dibelah bagi dua. Dan orang yang membuat perjanjian, misalnya dua raja, mereka berperang dan mereka sepakat buat perjanjian damai. Dua-duanya akan berjalan di tengah-tengah melewati binatang yang dibelah itu. Maknanya apa? Kalau kamu melanggar perjanjian ini, kamu akan seperti binatang ini, kamu mati. Kalau saya juga melanggar perjanjian ini, saya akan mati seperti binatang ini. Itu makna perjanjian. Makanya kita lihat ketika Allah membuat perjanjian dengan Abraham, Alkitab berkata bahwa Abraham tertidur.
Ketika dia bangun, dia melihat apa? Ada suluh api berjalan di tengah-tengah binatang itu yang sudah terbelah. Bukan Abraham yang berjalan, tapi Allah yang berjalan di tengah-tengah binatang itu. Allah seperti berkata begini, walaupun kamu melanggar perjanjian ini, saya yang mati baik kamu. Allah tetap setia. Dan kita tahu Abraham dan keturunannya gagal berkali-kali. Dan kita tahu pada akhirnya juga firman Allah dalam diri Yesus Kristus mati demi keselamatan manusia yang melanggar perjanjian itu. Allah tetap setia. Ada satu cerita tahun 2019, seorang mahasiswa ditemukan gantung diri di kamar kosnya. Bapaknya ketika datang menjenguk dia sudah mati dan menemukan sepucuk surat yang ditulis oleh mahasiswa ini sebelum dia mati. Dia minta maaf kepada orang tua dan saudara dan dia katakan, ya, cukup sudah. Kenapa dia gantung diri? Karena dia malu karena gagal kuliah. Dan dia sudah kecewakan keluarganya. Dia merasa malu. Bapak Mama Saudara, kita lihat pada akhir-akhir ini bukan orang tua, tapi kebanyakan anak-anak muda dan remaja bunuh diri, gantung diri karena apa? Gagal dalam cinta. Dan mereka menuju Liliba. Gagal kuliah. Kegagalan itu kalau kita tidak menerimanya fatal akibatnya. Baik menerima kegagalan sendiri maupun kegagalan orang lain. Dan kita tahu sekarang dengan tekanan-tekanan media sosial, dengan ekspektasi harapan orang tua yang luar biasa, dengan tekanan-tekanan akademik, generasi kita ini yang disebut generasi strawberry, generasi yang tidak punya daya juangnya rendah sekali, daya resiliensinya rendah sekali, itu mengalami sesuatu yang akhirnya booming di dunia ini dengan bicara di mana-mana mental health. Daya juangnya rendah sekali. Dengan daya juang yang sangat propos itu, mereka ditekan dengan ekspektasi yang sangat tinggi. Stres. Nah, pertanyaannya, siapa teman cerita mereka? Syukur-syukur mereka cerita di orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang kasih tahu kepada dia, Yesus tetap mengasihimu. Yesus mengasihimu tanpa syarat. Bahkan dia sudah mati bagi kamu sebelum kamu ada di dunia ini. Ini tantangan kita Bapak Mama semua. Nabi yang besar seperti Yeremia dan Ayub pernah mengalami depresi yang berat. Yeremia 20 ayat 14, dia berkata begini. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan, biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Tekanannya sangat berat sekali. Kenapa? Satu, dia ditolak, dihina, sepanjang menurut berbagai tafsiran katakan bahwa sepanjang pelayanan Yeremia tidak ada satu orang pun yang bertobat. Dan dia melihat sendiri Yerusalem dan Bait Allah yang sangat dia gaungkan dibakar rata dengan tanah. Sehingga dia menulis kitab Lamentation, kitab ratapan. Dari 5 pasal dalam kitab ratapan hanya muncul di tengah-tengah dalam pasal 3 ayat 22-23 satu kabar baik. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Itu terjemahan Indonesia, tapi terjemahan aslinya dia sama bilang begini. Ini terjemahan aslinya. Kalau Allah tidak mengasihani kita, tidak bercompassion kepada kita, tidak punya belas kasihan pada kita, kita habis binasa. Itu maksudnya. Karena Allah punya belas kasihan, dia sisahkan kita untuk kita bisa hidup dan berharap. Ayub, banyak orang bercerita dan memang Ayub imannya sangat luar biasa kepada Tuhan karena kasih setia Allah pada dia. Tapi dia pernah menyerah dalam pasal 3. Terkutuklah hari kelahiran. Lebih baik tidak ada yang kasih tahu bahwa seorang anak laki-laki sudah lahir. Coba kita jujur. Siapa di antara kita yang pernah mau mati saja, bunuh diri saja? Ketika dia tidur malam mimpi indah, dia bilang kalau bisa besok pagi jangan bangun lagi. Karena ketika saya bangun pagi, yang saya lihat hanya masalah yang tidak pernah berkesudahan.
Alkitab bilang tak berkesudahan kasih setia Allah, kasih setia Tuhan, tapi dia bilang tak berkesudahan masalahku. Selalu baru tiap pagi. Ini pergumulan kita yang harus kita sadari dan terima. Salah satu tips, kalau orang mau sembuh dari sakit, sakit apapun yang pertama dia harus terima bahwa dia sakit. Terima. Lalu kalau dia mau berobat, apapun silahkan lakukan. Tapi terima dulu kita hidup di dunia yang penuh kejahatan dan dosa. Supaya jangan stres. Suami istri satu berdosa, puluhan tahun berdosa, ketemu menikah dan ingin bahagia langsung, omong kosong. Prosesnya berat. Proses penyatuannya berat. Tapi di dalam proses itu, Allah hadir bagi kita. Kasih setianya tak berkesudahan. Pak Mama, saudara semua, kenapa banyak orang sering alami pergumulan kegagalan ini? Selain tadi karena manusia sudah jatuh dalam dosa, penuh dengan kejahatan. Dalam interaksi sosial, komunitas, keluarga, tekanan-tekanan yang berat kita hadapi. Kenapa? Karena dunia mengajarkan kita begini. Ini ajaran dunia. Aku mengasihi kamu karena kamu baik kepadaku. Sering kalau kita tanya anak-anak, ya sekarang saya dulu pernah di sekolah, saya tanya, kenapa kamu pukul dia? Dia pukul saya lebih dulu, Pak. Perbuatan baik kita itu didasari oleh apa yang orang buat kepada kita. Itu bikin kita stres. Saya senyum dengan kamu kalau kamu senyum dengan saya. Kalau tidak senyum, bikin apa senyum dulu? Saudara kerja apa barangkali? Kamu berharga karena kamu punya sesuatu, karena kamu sukses, kamu berharga. Kalau kamu gagal, kamu tidak ada harganya. Kalau anak pulang dari sekolah nilai tinggi, dia mama bilang apa? Wih, anak baik, anak pintar, sama dengan mama. Kalau anak pulang nilai jelek, bapak tanya, nilai berapa? Merah bapak. Lu sama ke mama dan keturunan, sama bodoh habis. Kita dihargai karena kita punya sesuatu. Hanya banyak orang usaha dari hitam bikin glowing supaya dia berharga. Keriting bikin lurus, padahal orang yang rambut lurus mau bikin keriting. Dunia ini kacau. Kita berusaha, orang bilang cantik itu putih, tapi orang yang kulit putih dijemur panas di pantai supaya hitam. Yang mana yang benar sebenarnya? Kacau dunia ini. Keselamatan diberitakan sebagai apa? Kamu selamat kalau kamu punya kontribusi, kamu berbuat baik. Kalau kamu diampuni, kamu harus bertobat lebih dulu. Kamu harus layak dulu baru kamu diampuni. Itu ajaran dunia. Identitas kita, siapa kita, itu ditentukan oleh prestasi kita dan moral kita. Nah, kalau seperti ini, pertanyaannya, siapa yang akan dikasihi oleh Tuhan? Yang kedua, siapa yang akan masuk surga? Kalau dunia ini sudah jatuh dalam dosa, penuh kejahatan, semua orang berbuat dosa. Coba kita jujur saja ya. Kita hitung kemarin berapa dosa yang kita sudah lakukan. Atau hari ini kita awali hari dengan datang beribadah, bangun pagi doa pribadi, penyembahan pribadi, datang gereja. Nah, mulai ini setelah kita keluar gereja ini sampai pulang, berapa dosa kita lakukan dan berapa perbuatan baik yang kita sudah lakukan. Lalu kita timbang-timbang. Tidak akan ada orang yang masuk surga. Makanya ratapan 3 ayat 20-23 dikatakan, kalau Allah tidak berbelas kasihan kepada kita, kita habis binasa. Tidak ada tersisa lagi keturunan Abraham. Selesai sudah. Menurut Roma 5 ayat 8, dia berkata begini, Allah itu selalu berinisiatif untuk manusia. Selalu berinisiatif untuk selamatkan manusia. Roma 5 ayat 8 dikatakan bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, tidak layak di hadapan Tuhan, Yesus sudah mati bagi kita. Allah berinisiatif. Dan Dia menggerakkan hati kita untuk menerima kasih karunia itu. Melalui iman dalam Yesus Kristus. Dan kasih Allah tidak tergantung pada perbuatan kita. 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata begini, Allah adalah kasih. Karakternya kasih begitu. Jadi tidak mungkin Dia melakukan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan kasih. Bahkan Efesus 2 ayat 8-9 ayat yang terkenal yang kita tahu bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih karunia Allah. Dan
Dan Yeremia 31 ayat 3 berkata bahwa aku mengasihi kamu dengan kasih setia yang kekal, karena itu aku meneruskan kasih setiaku kepadamu. Tidak bergantung pada apa yang kita lakukan. Dan kita juga tahu Yesus telah mengorbankan dirinya bagi kita ketika kita masih berdosa. Nah, hari ini dalam tema orang yang gagal di hadapan Allah yang tak pernah gagal, kasih setia Allah dan kedegilan hati manusia, kita mau belajar firman Tuhan ini sama-sama. Orang yang gagal di hadapan Allah yang tidak pernah gagal. Saja kita membaca firman Tuhan, satu ayat dari Yeremia 29 ayat yang 11. Yeremia pasal 29 ayat yang 11, firman Tuhan berkata seperti ini. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu firman Tuhan bagi kita. Saya ajak kita mundur sedikit, cukup jauh untuk melihat konteks dari bacaan kita. Menjelang akhir pemerintahan Salomo, menjelang akhir pemerintahnya, kita tahu bahwa Salomo jatuh dalam berbagai-bagai penyembahan berhala. Dan Tuhan menghukum Israel dengan setelah Salomo mati, Tuhan menyebabkan ya, Tuhan berinisiatif untuk membuat Israel itu terbagi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara kalau kita baca Alkitab sering disebut dengan kerajaan Israel. Setelah itu pokoknya setelah Salomo mati, kalau kita baca Alkitab baik raja-raja atau Tawarik, kalau disebut kerajaan Israel, itulah Israel Utara yang ibu kotanya Samaria. Lalu kerajaan Israel Selatan yang tinggal 2 suku Yehuda dan Benyamin, kalau 10 suku ikut kerajaan Israel Utara, 2 suku Yehuda dan Benyamin itu ada di Israel Selatan yang Alkitab sering menyebut dengan kerajaan Yehuda. Ibu kotanya Yerusalem. Dan raja-raja setelah Salomo mati, hampir semua raja-raja itu jatuh dalam penyembahan berhala. Berkali-kali Tuhan mengutus nabinya, kasih ingat mereka untuk bertobat, mereka tidak terima. Kalau saya tarik kepada perumpamaan Tuhan Yesus, salah satunya dia menceritakan bahwa seorang bapa mengutus anaknya, sebelum dia utus anaknya, dia utus hamba-hambanya untuk kasih ingat orang-orang yang bekerja di ladang. Tapi semua utusan itu dibunuh, sampai bapak itu utus anaknya sendiri. Cerita Tuhan Yesus, dia bilang, mungkin anak saya pergi, mereka akan hormati, tapi anaknya pun dibunuh. Yesus sedang bicara tentang nabi-nabi yang dia utus, bahkan sampai Yesus Kristus sendiri pun akan dibunuh. Dan pada masa akhir sebelum Israel dibuang ke Babel, ada raja namanya Yoyakim, tahun 609 sampai 597 sebelum Masehi. Yoyakim ini, pada masa pemerintahan dia, Nebukadnezar, raja Babel, datang serang Yehuda, membawa tawanan ke Babel. Lalu Nebukadnezar mengangkat Yoyakin, anak dari Yoyakim. Setelah Yoyakim meninggal, Yoyakim mati, dia angkat anaknya namanya Yoyakin. Umurnya baru 18 tahun, diangkat jadi raja. Diangkat oleh Nebukadnezar. Yoyakin ini, yang baru berumur 18 tahun, dia memerintah hanya 3 bulan saja. Dia sudah begitu parah kerajaan Yehuda, Yoyakin yang 18 tahun ini tetap menyembah berhala, melawan Tuhan. Akhirnya Nebukadnezar datang kembali menyerang Yehuda dan membawa banyak tawanan ke Babel. Dia robohkan istana raja, bakar bait Allah, hancurkan Yerusalem, tembok-tembok Yerusalem dihancurkan. Dan tawanan-tawanan semua, orang-orang hebat, panglima-panglima perang, yang orang-orang gagah perkasa, tukang pandai, semua hebat-hebat dibawa ke Babel. Nah, Bapak saudara, beta mau katakan begini, bagi orang Israel, orang Yahudi, Israel secara umumnya, terutama apalagi yang masih menjaga keyahudian mereka, identitas mereka itu tergantung pada 3 hal. Kalau 3 hal ini diambil dari mereka, Israel atau Yehuda atau Yahudi itu tidak ada artinya apa-apa. Yang pertama, tanah perjanjian. Yang kedua, bait Allah. Yang ketiga, Yerusalem. Ini adalah identitas penting dari Israel. Nah, kita lihat apa yang Tuhan izinkan mereka alami. 3 hal ini diambil dari mereka. Mereka dibuang ke Babel. Bait Allah dihancurkan, Yerusalem dihancurkan, tidak ada artinya lagi. Mereka kehilangan identitas itu. Sekarang saya mau tanya pada Bapak Mama dan saudara semua.
Apa, kalau saya tanya, apa 3 hal penting dari kita? Apa 3 hal terpenting dari identitas kita? Coba. Mungkin ada yang bilang begini, sekolah tinggi. Sekolah yang setinggi-tingginya. Saya mau sesukses-suksesnya, sekaya-kayanya, seterkenal-terkenalnya, maka saya berarti. Saya mau katakan dalam nama Yesus, itu akan diambil darimu. Dan semua yang bisa diambil dari dirimu bukan milikmu. Kalau saya mau bertanya yang kedua lagi, kalau semua itu diambil dari dirimu, siapakah dirimu sebenarnya? Kalau engkau melekat bahwa saya berarti karena saya punya jabatan, ketika jabatan itu diambil darimu, kamu akan merasa gagal dan tidak berarti. Kalau kau berkata bahwa saya diterima dalam komunitas karena saya tampan, saya cantik, ketika ketampanan dan kecantikanmu hilang, kamu akan bergumul dengan rasa harga diri. Saya berharga karena saya sehat, saya kuat, saya bisa lakukan apapun yang saya mau. Ketika suatu saat kamu tidak bisa itu lagi, kamu akan merasa dibuang dan tidak ada arti. Saya berharga karena saya punya latar belakang keluarga yang hebat. Dan kalau keluargamu gagal, kamu tidak ada artinya. Saya berharga karena saya punya orang dalam. Gampang, semua itu bisa diatur. Ketika orang dalam menjadi orang luar, kamu tidak ada artinya apa-apa. Dan kalau Bapak Mama Saudara katakan, saya berharga dan berarti karena Yesus Kristus, itu tidak akan pernah bisa diambil dari. Dan Yesus sendiri katakan, tidak ada orang ataupun yang bisa ambil engkau dari tangan saya. Hanya Yesus yang paling berarti dalam hidup. Ketika semua itu diambil darimu, kamu tetap berharga. Karena Yesus membuat kamu berharga. Nah, kita masuk kepada konteks dari surat Yeremia 29 ini. 29 ayat 11. Surat ini dituliskan oleh Yeremia kepada orang-orang yang dibuang ke Babel. Dalam pasal ayat 11 yang tadi kita baca, kita melihat bahwa ayat 11 ini memberikan harapan bahwa sekalipun mereka dibuang ke Babel, itu bukan kecelakaan. Tapi itu rancangan damai sejahtera. Nanti saya akan sampaikan setelah ini apa rancangan damai sejahtera yang Allah kerjakan bagi Israel, khususnya Yehuda di tanah pembuangan. Tapi masalahnya janji Allah ini bukan instan langsung terjadi. Banyak nabi-nabi palsu yang muncul saat itu. Di daerah pembuangan mereka bernubuat bahwa Israel tidak akan lama, Yehuda tidak akan lama di Babel. Mereka akan segera kembali. Tuhan bilang melalui Yeremia, kasih tahu ke mereka jangan percaya itu. Tidak ada yang instan. Nah ini Bapak Mama semua saudara adik-adik, ini tantangan kita. Sekarang dunia kita ini dunia semua super instan. Instan habis gitu. Mulai dari makanan, mulai dari ingin kesuksesan. Anak-anak bahkan anak kecil, orang tua sangat bangga anak baru umur 4-5 tahun sudah bisa bahasa Inggris, sudah bisa bahasa Jerman, bahasa Cina, sudah bisa baca tulis. Itu merusak karakter anak sebenarnya. Anak itu kecil dia harus bermain supaya interaksi sosialnya muncul, karakternya muncul. Belajar itu gampang. Orang bisa pintar dalam semalam. Tapi karakter orang itu dibentuk sampai mati. Makanya kita lihat negara-negara yang berhasil itu pendidikan mereka masih kecil hanya bermain saja. Karena manusia itu dibuat oleh Tuhan melalui bermain dia belajar. Manusia belajar melalui meniru orang lain. Kita mau semua serba instan. Ya tak usah tes lah, orang dalam ada, gampang. Akhirnya kita tahu, kita lihat negara kita kacau balau. Keadaan sekitar kita kacau balau. Bahkan ini masuk pada gereja pun kacau balau. Ini tantangan kita. Tuhan membentuk kembali Yehuda yang Tuhan katakan masa depan yang penuh harapan itu 70 tahun. Kalau 70 tahun kita hitung satu generasi 25 tahun, itu hampir 3 generasi. Dibentuk di tanah pembuangan. Dan sekali lagi saya akan sampaikan apa saja yang Tuhan bentuk bagi Yehuda di tanah pembuangan. Dan itu sebuah proses yang sangat panjang. Tuhan katakan rancanganku bagimu adalah rancangan damai sejahtera. Nah, apa itu rancangan damai sejahtera? Saya mulai gini. Mengapa dalam konteks 29 ini, Yeremia 29, bangsa Yehuda dibuang ke Babel. Pada masa itu, ada 3 kerajaan yang besar yang ada di sekitar bangsa Israel. Asyur, Babel, dan Mesir. Asyur sudah di masa Yeremia 29 ini, Asyur sudah hancur lebih dulu. Tinggal Babel dan Mesir. Kenapa Israel tidak dibuang ke Mesir? Karena memang kalau ikut cerita sebelumnya dia punya pengalaman di Mesir.
pada masa Musa dan generasi mereka. Tapi kenapa dia buang ke Babel? Jarak antara Babel dengan Yehuda itu 900 sampai 1000 kilometer. Jauh sekali. Tapi jarak Mesir ke Yehuda atau Yehuda ke Mesir itu 400 sampai 500 kilometer. Hampir setengah perjalanan. Kenapa tidak dibuang? Kan katong sering bilang, ini ada jalan pendek, kenapa bikin susah panjang-panjang? Bikin repot. Kosong nih hal yang sederhana dibikin sulit. Yang sulit dibikin tambah sulit lagi. Mesir lebih dekat ke Yehuda. Tapi Mesir bukan pilihan Tuhan Allah. Di sini kita belajar yang pertama, kedekatan dalam konteks ini, kedekatan geografis itu bukan hal yang utama. Tapi bagaimana Tuhan tahu kepada siapa dia harus tanda kutip menyerahkan kita. Ini kalau kita mau kasih tafsiran yang lebih luas lagi, pengertian lebih luas lagi, jangan andalkan kedekatan dan orang dalam. Belum tentu dan belum mungkin atau tidak harus orang yang dekat dengan kita itu bisa bentuk kita. Saya kasih contoh ini. Bapak mama yang punya anak, mungkin yang baru-baru dalam cerita masa COVID, alami sendiri, lebih mudah didik anak sendiri atau didik anak orang lain? Didik anak orang lain lebih gampang daripada anak sendiri. Anda sendiri malahan bapak mama susah bisa apa-apa lah. Kalau dia mau begitu, nah biar so. Tapi kalau guru datang, guru pung kaki sudah bunyi, anak sudah lari dan duduk diam. Apalagi kalau kita ingat mungkin guru-guru dulu gitu ya. Kalau guru sekarang pukul anak, masalah besar. Anak lapor orang tua, masalah besar. Kalau guru dulu pukul anak lapor orang tua, lu dapat pokok tambah gitu. Bukan persoalan kedekatan. Tapi Tuhan tahu sekali lagi kepada siapa dia harus membawa atau izinkan kita dibentuk. Saya kasih 3 perbandingan antara Babel dengan Mesir. Yang pertama, dalam aspek pendekatan terhadap bangsa jajahan. Misalnya kalau Babel menjajah, punya bangsa jajahan, dengan Mesir punya bangsa jajahan, bagaimana mereka memperlakukan bangsa ini? Babel itu sifatnya asimilatif dan administratif. Artinya, bangsa jajahan, orang jajahan diberi ruang untuk hidup dan berkembang. Itu model kerajaan Babel. Kalau Mesir tidak, eksploitatif, perbudakan. Makanya kita tahu cerita Israel itu diperbudak di Mesir. Tapi kita tidak pernah dengar cerita Israel diperbudak di Babel. Babel memberi ruang untuk berkembang. Dalam cerita pembuangan bangsa lain, orang Babel itu kadang-kadang mereka mengintegrasi budaya dari bangsa asing, bangsa jajahan ke dalam diri mereka. Kita lihat contoh. Daniel dan 3 temannya, Daniel, Misael, Asaria, dan Hananya, yang katong sering dengar dengan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, diberi kesempatan untuk menjadi penguasa di Babel. Walaupun kita dengar di Mesir juga ada Yusuf, tapi itu kisah satu kali dan sangat khusus, ada cerita khusus di balik itu. Yang kedua, Esther, Hadasya, bahkan menang konteks kecantikan pertama kali di dunia dan menjadi ratu. Dan kita tahu ceritanya bagaimana pengaruh Tuhan memberi pengaruh melalui Esther untuk selamatkan bangsa Yahudi. Ahasiweros mendengar pendapat Esther. Dari sisi peran agama dan budaya yang kita juga tahu tadi, orang Babel itu senang menerima hal-hal yang baik yang dari bangsa jajahan berikan. Makanya Babel dan sekitar Mesopotamia itu sangat-sangat hebat dan berhasil. Sukses dalam banyak hal. Kita tahu kalau kita belajar sejarah, Bapak Mama tadi kalau belajar sejarah, tahu bahwa peradaban pertama itu dimulai di sekitar itu, Mesopotamia. Kalau Mesir, ceritanya jauh berbeda. Nah, dari sini kita belajar, sekali lagi tadi dikatakan dalam nama Tuhan Yesus, Allah kita yang kita sembah dalam Yesus Kristus, tahu bagaimana dia bentuk orang-orang pilihannya. Jadi saat ini kalau Bapak Mama, Saudara merasa ada tekanan yang berat, kayaknya sudah tidak bisa lagi, mau menyerah, percaya Tuhan tahu dia mau bawa kita kemana. Dia sangat mengerti. Bertahan di situ. Orang Yahudi di Babel, mereka berteriak-teriak selama 70 tahun. Tapi selama teriakan mereka diproses oleh Tuhan secara luar biasa. Mungkin kadang-kadang Tuhan bentuk kita, bukan melalui keluarga kita. Bukan melalui saudara kita. Tapi mungkin orang yang jauh yang kita tidak kenal. Atau mungkin pembantu kita yang ada di rumah.
Mungkin kita tidak kenal dia dari mana, tapi karena kita butuh pembantu dia datang. Dan Tuhan pakai dia untuk proses kita. Kita tahu cerita Naaman. Naaman itu ditolong disembuhkan melalui pembantunya. Gadis kecil. Gadis tawanan yang dibawa dari Israel. Tuhan bisa pakai orang-orang lain. Pakai siapa saja untuk bentuk kita. Kita tahu dalam Roma 8 ayat 1, firman Tuhan katakan begini. Bagi mereka yang ada dalam Kristus, yang hidup dipimpin oleh Roh, tidak ada penghukuman. Tapi yang ada adalah apa? Pendisiplinan, pembentukan karakter. Dan Tuhan bentuk melalui keadaan-keadaan di sekitar kita. Mari kita kupas sedikit lebih dalam untuk masuk kepada bagian-bagian akhir dari khotbah saya hari ini. Ketika Tuhan membuang Israel atau Yehuda ke Babel, itu bukan cerita seperti Bapak yang marah dep anak ketika dep anak bikin salah, kecelakaan atau apapun, lalu Bapak bilang, ini hari coret lu dari kakak, pergi dan jangan kembali lagi. Tidak. Kasih setia Allah ketika dia membuang Yehuda ke Babel, kita sangat yakin karena Allah adalah kasih. Dia Bapa yang kekal, ketika dia membuang anaknya, dia menangis. Dan dia berharap, dan dia merancangkan satu saat kamu akan kembali lagi ke sini. Dalam Yeremia 29 ayat 11, ada dua kata Ibrani yang beta mau sampaikan saat ini sebagai bagian-bagian akhir dari pemberitaan firman Tuhan ini adalah Shalom dan Akarit. Shalom dan Akarit. Ya, saya mulai dengan kata Akarit. Apa itu Akarit? Bagian akhir dari Yeremia 29 ayat 11, dia bilang begini. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan itu kata Ibraninya Akarit. Akarit ini tidak berarti hanya sekedar akhir atau selesai gitu. Jadi kalau Tuhan bilang ya 70 tahun, di tahun terakhir, tahun ke-70 selesai, lu akan tiba-tiba hidup dalam kesuksesan. Bukan. Akarit itu bisa saja berarti akhir, ya ketong tahu dari akarit dari menjadi akhir, tapi juga proses menuju kepada akhir. Satu proses pemulihan menuju kepada akhir. Itu akarit. Ya. Saya sampaikan kurang lebih ada 4 hal yang Tuhan lakukan kepada Israel, khususnya Yehuda dalam hal ini, di dalam pembuangan. Yang pertama adalah penulisan dan penyusunan kitab-kitab. Jadi di masa ketika bangsa Yehuda itu ada di kerajaan Babel, Tuhan memulihkan kepada mereka untuk mereka belajar serius lebih sungguh-sungguh lagi tentang firman Tuhan. Pertama, kitab Tawarik itu ditulis di Babel. Supaya apa? Karena mereka melewati masa sangat panjang, kurang lebih 3 generasi, takutnya, khawatirnya, histori, sejarah, identitas Israel itu hilang. Jadi mereka menuliskan kitab Tawarik, makanya kalau Bapak mau baca dan perhatikan baik-baik, kitab 1-2 Tawarik itu persis dengan 1 dan 2 raja-raja. Itu menceritakan kembali silsilah raja-raja di Israel, terutama difokuskan kepada keluarga Daud, kerajaan Daud. Fokusnya ke situ. Kenapa? Karena dari Daud, janji mesianik, Mesias itu akan datang di Israel. Yang kedua, kita tahu ada kitab Daniel, ada kitab Yehezkiel, ada kitab Esther. Cerita-cerita yang Tuhan izinkan terjadi untuk orang-orang Yehuda saat itu mengenal sungguh-sungguh tentang kasih setia Allah. Dan yang kedua, yang pertama tadi penulisan kitab-kitab, yang kedua adalah lahirnya sinagoge. Karena bait Allah sudah dihancurkan dan mereka jauh sekali, kurang lebih 1000 km dari Yerusalem, mereka tidak bisa menggapai bait Allah. Padahal pada saat itu, Mama bayangkan, orang Yahudi dalam ritual ibadah mereka, kalau mereka berdosa harus bikin apa? Bawa korban, bawa kemana? Bukan bunuh di rumah, bawa ke bait Allah, melalui pelayanan imam, supaya mereka dapat pengampunan dosa. Berarti kurang lebih 70 tahun mereka menderita dengan rasa bersalah dan berdosa. Nah, dan mereka, di mana mereka mau beribadah gitu? Karena beribadah kan harus di bait Allah. Tidak ada tempat ibadah. Nah, sejak saat itu Tuhan berkreasi dalam diri mereka untuk mereka membentuk yang namanya sinagoge. Di dalam sinagoge itu mereka belajar tentang Taurat, berdoa bersama, mengajar anak-anak. Gitu. Dan kita tahu dari cerita itu di dalam Perjanjian Baru, kalau kita baca ada sinagoge-sinagoge, itu munculnya dari kisah di Babel.
Dan kalau kita tarik sampai sekarang ini, kita beribadah saat ini, itu adalah cikal bakal dari sinagoge. Muncul gereja-gereja lokal. Kalau kita baca baik-baik dalam kitab Kisah Para Rasul, awalnya orang-orang Kristen pada awal-awal itu mereka beribadah di sinagoge, tapi kemudian ada perpecahan dengan Yahudi, lalu mereka mulai beribadah dari rumah ke rumah. Yang ketiga, transformasi identitas. Hubungan mereka dengan Tuhan itu tidak lagi terikat kepada ritual di rumah ibadah. Kalau kita ingat percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, Yesus katakan bahwa akan tiba saatnya orang beribadah bukan lagi di Gerizim atau di Yerusalem. Karena Allah adalah roh. Barang siapa mau menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan mereka mulai mengalami pemulihan dan transformasi iman ketika mereka ada di Babel. Membangun fondasi hukum dan etika bukan sekedar hal ritualitas. Dan kalau kita baca di dalam Perjanjian Baru ada cerita tentang ahli Taurat dan orang Farisi, semua itu lahir cikal bakalnya ada di Babel. Muncullah orang-orang yang mulai menulis kembali hukum Taurat yang disebut dengan ahli Taurat atau soferim, orang Farisi dan sebagainya. Dan kemudian pemurnian teologi. Nah, semua ini dilakukan atau Tuhan izinkan terjadi ketika mereka ada di Babel. Nah, poin penting apa bagi kita ketika kita tahu tentang masa depan yang penuh harapan ini, yang Tuhan proses dalam diri orang-orang Yahudi di Babel. Kalau saya bertanya bagi Bapak Mama semua untuk memahami ini lebih dalam adalah begini. Ketika kita katakan bahwa sekarang saya ada dalam pergumulan hidup, saya ada dalam penderitaan, dan memang tidak ada orang manusia di bumi ini yang tidak punya masalah sepanjang dia hidup. Tapi pertanyaan terpenting adalah bukan sekedar bagaimana menyelesaikan masalah itu. Bukan sekedar menjadi problem solver. Bukan sekedar untuk selesaikan masalah itu, bukan. Tapi produk apa yang kamu hasilkan melewati penderitaan itu. Di dalam pergumulan selama 70 tahun tadi saya sampaikan, minimal Israel atau Yahudi itu menghasilkan 4 hal penting dalam hidup mereka. Yang berdampak sampai sekarang ini, sampai Yesus datang kembali. Nah, kita apa gitu? Atau yang produk yang kita hasilkan dalam pergumulan dan penderitaan kita hanya maki orang, salahkan keadaan, salahkan pendeta, gembala, salahkan pemerintah, salahkan semua salah habis. Dan kita satu-satunya manusia di dunia yang benar. Produk apa yang kamu hasilkan? Dan kalau kita katakan bahwa Allah kita Allah yang baik, jika Dia bawa kita sejauh ini bukan untuk gagal. Dia berproses dalam diri kita untuk menghasilkan sesuatu. Pak Mama tahu cerita Yesus, ada orang mengatakan begini, kenapa Yesus berdoa di Taman Getsemani sebelum Dia disalibkan? Kenapa bukan taman yang lain? Yang pasti bukan taman kanak-kanak, karena belum ada saat itu. Getsemani, Get dan semen, itu tempat di mana orang peras buah zaitun sampai menghasilkan sarinya yang berguna. Jadi Yesus diperas sedemikian rupa, supaya hasil pergumulan Dia itu yang dikatakan kehendakmu yang jadi Bapa. Dan kita semua diselamatkan dalam namanya. Nah, kita ketika masuk dalam proses pergumulan, apa yang diperas dari kita? Saya pernah kasih kesaksian ketika saya sakit kurang lebih 6 tahun. 6 tahun itu apa yang terjadi dalam diri saya? Tuhan ajar saya hanya untuk satu hal. Selama 6 tahun saya bergumul dengan sakit. Hanya untuk satu hal. Tapi efek sampingnya ada banyak-banyak. Tapi satu poin penting yang Tuhan ajar pada saya begini. Ketika saya sakit, yang namanya orang sakit itu yang dia butuh apa? Kesembuhan. Orang lapar yang dia butuh apa? Makan. Orang haus yang dia butuh apa? Minum. Orang miskin yang dia butuh apa? Mungkin uang, kekayaan dan sebagainya. Itu orang punya jawaban di dunia ini. Tapi ketika saya sakit, yang Tuhan ajar saya cuma satu ini. Fokus hidupmu bukan kepada dirimu, tapi kepada apa yang saya mau kerjakan dalam dirimu. Dan itu Tuhan proses kepada saya melalui pergumulan doa. Waktu saya sakit, doa saya yang pertama begini, Tuhan, saya ini kan melayani orang, berdoa bagi orang sakit. Nanti ketika saya doa orang sakit, orang bilang apa? Lu sendiri penyakitan mau datang berdoa kasih. Saya tidak sembuh. Lalu saya ganti doa yang kedua, doa mengancam. Karena saya pikir dengan ancaman Tuhan merasa terancam dan sembuhkan saya. Saya bilang apa? Tuhan, kalau Tuhan tidak sembuhkan saya percaya Tuhan tidak ada. Itu kan doa orang stres, ya kan? Omong dengan Tuhan, tapi bilang Tuhan tidak ada, kan stres sebenarnya.
Nah, hati-hati kalau orang stres. Dia omong tidak jelas. Jadi kalau ada orang yang omong tidak jelas, lu lagi stres, lu butuh psikolog, lu konseling di Bapak Gembala kok, Ibu Rohani kok. Kayaknya lu lagi tidak nyaman. Ya, saya pikir saya ancam Tuhan dan Tuhan terancam, Tuhan sembuhkan. Tidak, tetap orang tidur tengah malam nyenyak, saya berguling-guling sampai pagi. Besok pagi harus bangun ke kampus. Selama 6 tahun. Semakin stres, semakin depresi. Saya 3 kali mengalami gejala lumpuh. Jalan-jalan tiba-tiba jatuh. Duduk, tidak bisa bangun lagi. Semakin tertekan. Bahkan ketemu dengan orang tanya, "Ge, lu sakit apa?" Awalnya saya tidak mau kasih tahu karena saya tidak suka orang kasihani saya gitu. Tapi karena dia desak-desak, akhirnya saya kasih tahu. Lalu dia bilang begini, "Wih, hati-hati oh. Mbak baru mati karena itu penyakit." Wih, tambah tertekan lagi. Stres lagi. Tapi karena saya suka baca, lalu saya cari buku-buku di rumah yang bisa baca untuk hibur diri. Saya ketemu dengan satu buku kecil. Buku sudah tua, lusuh, covernya tidak ada lagi. Cerita tentang orang-orang yang mengalami Tuhan lah dalam hidup mereka. Salah satu cerita yang saya baca, yang Tuhan pakai untuk mengubah hidup saya. Cerita seorang gadis kecil umur 9 tahun. Dia bersaksi di gereja. Dia bilang begini, biasanya orang bersaksi kalau mereka melewati masalah hidup. Sakit, sembuh. Ya. Semua hal-hal yang baik itu. Lalu dia teruskan kata-kata ini. Tapi hari ini, saya mau katakan bahwa Tuhan itu baik. Meskipun saya masih duduk di kursi roda. Tuhan itu baik. Meskipun saya masih duduk di kursi roda. Ketika baca kalimat pendek itu, saya seperti ditampar oleh Tuhan. Saya menangis 1-2 jam. Kenapa? Karena saya fokus pada diri saya, bukan pada Tuhan. Setelah menangis makara reuk dan mulai reda, lalu ada orang yang ajar saya untuk berdoa. Kalau doa saya dua, yang pertama itu saya sendiri yang mau berdoa. Tapi yang ketiga, ada orang yang bicara di hati saya. Dan saya ikut kata-katanya. Kata-katanya begini, saya ingat sampai sekarang karena itu sangat berkesan dalam hidup saya. Dia bilang begini, "Tuhan, kalau Tuhan mau saya sakit sampai mati, dan saya dikubur dengan penyakit ini, saya terima Tuhan. Tapi tolong, jangan biarkan sakit ini menghalangi saya untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Karena saya rindu melayani Tuhan dan saya rindu melayani sesama." Selesai di situ. Dan apa yang terjadi? Seperti jalan terbuka tanpa rencana saya, pertolongan demi pertolongan datang sampai hari ini saya berdiri di sini. Saya bisa berolahraga, saya bisa buat hal-hal yang pada waktu saya sakit mustahil saya bisa buat. Berjalan dari sini sampai pintu depan saya seperti lari keliling lapangan bola. Tidak bisa apa-apa. Saya mengajar anak sekolah minggu gemetar-gemetar. Mereka bilang, "Pak, lain kali kalau mengajar jangan gugup." Saya rasa saya mau tampilin dia. Sensitif, cepat tersinggung. Hanya untuk mengubah fokus hidup saya harus sakit 6 tahun. Jangan sia-siakan penderitaan, kegagalan, masalah yang Tuhan izinkan Bapak Mama alami saat ini. Ada mutiara, ada emas. Waktu lalu Om Billy pernah berbagi tentang bagaimana emas itu diproses, dibakar. Dapur peleburan, menderita. Tapi hasilnya luar biasa. Emas sekalipun dibakar, ujungnya tetap emas. Tapi kalau kayu dibakar, ujungnya abu rao. Makanya dalam 1 Korintus 3, Paulus tuliskan, "Saya sudah bangun dasarnya, kamu teruskan. Terserah mau dari rumput, jerami, kayu bakar, emas, perak, silakan. Tapi ingat, kamu akan diuji dengan api. Penderitaan. Kalau kamu bangun dengan jerami dan kayu, kamu akan menyesal. Kamu akan kecewa. Kalau kamu membangun pelayananmu, kehidupanmu, usahamu, harga dirimu, artimu, identitasmu, dengan semua yang bisa diambil darimu, dalam nama Yesus kamu akan menyesal. Kamu akan kecewa dan bersyukur kalau masih ada waktu untuk kamu perbaiki. Tapi kalau tidak ada, kamu akan kecewa selama-lamanya. Pikirkan baik-baik hidup. Efesus 5 katakan begini, tebuslah waktu-waktu ini. Pergunakanlah waktu yang ada. Kalau bahasa Indonesia dia bilang, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Terjemahan aslinya dia bilang begini, redeem the time, tebus waktu itu. Tebus artinya apa? Sudah banyak waktu kamu sia-siakan percuma. Sekarang ini tebus
semua yang sia-sia yang telah kamu kerjakan. Dengan hidup takut akan Allah, kenal kehendak Allah. Itu cara kamu menebus waktumu yang sudah sia-sia. Yang kedua, bagian yang paling terakhir adalah shalom. Dikatakan bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Shalom. Rancangan Allah adalah shalom. Apa arti shalom? Shalom bukan sekedar arti bebas dari perang. Shalom bukan berarti tidak ada masalah gitu. Shalom berarti utuh. Apapun keadaanmu, kamu tetap utuh di hadapan Tuhan. Kamu tidak bisa menolak masalah datang padamu. Tidak cari masalah saja, masalah datang. Apa hidupmu cari masalah tiap hari? Bertubi-tubi, kamu tidak bisa menghindar. Tapi kamu tetap mengalami damai sejahtera. Yesus katakan Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27 kata Yesus, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti yang dunia berikan kepadamu. Damai sejahtera itu. Musik well singer silakan ke depan. Nah, mari sekali lagi beta ajak Bapak Mama semua. Di tengah-tengah pergumulan kita saat ini, penderitaan, saya yakin semua kita punya masalah, punya penderitaan. Tidak ada orang yang tidak menderita dalam hidup ini. Apalagi dengan keadaan tantangan saat ini. Berita-berita yang kita dengar, informasi yang kita dapatkan, semua mengerikan. Tapi kita percaya dalam kedaulatan Allah yang maha tinggi. Dia tahu bagaimana membentuk kita. Dia tahu bagaimana membawa kita ke suatu keadaan. Dia tahu membawa siapa orang yang harus datang untuk membentuk kita. Kalau kita katakan bahwa Allah berdaulat artinya apa? Dia tidak bergantung pada pilihan dan perbuatan kita. Dia berdaulat. Apapun keadaan kita, dia berdaulat. Kalau dia memilih mengasihi kita, dia akan mengasihi kita apapun keadaan kita. Yang kedua, kalau kita katakan bahwa Allah kita berdaulat, dia maha kuasa, dia maha kasih, dia sangat kreatif, itu artinya dia sanggup memakai pilihan kita yang salah untuk mendidik kita dan membawa kita kembali kepada dia. Kalau kita berdosa, kita bersalah, kita lemah, pilihan kita banyak yang salah. Makanya dia katakan, tebuslah waktumu sekarang ini. Kamu sudah banyak memilih yang salah. Tebuslah itu. Dan saya percaya, kalau Allah membawa kita sejauh ini, sampai di sini, dia bawa kita bukan untuk gagal. Tapi kalau kita melihat itu sebuah kegagalan, sekali lagi saya katakan, kalau kita melihat itu sebuah kegagalan, saya mau katakan bahwa itu namanya blessing in disguise. Apa arti blessing in disguise? Sesuatu yang kita melihat, kita lihat itu malapetaka dan masalah, tapi itu adalah berkat yang tersembunyi. Ujungnya adalah berkat. Yesus menerima kemuliaannya melalui sesuatu yang orang katakan, kamu gagal Yesus. Napoleon Bonaparte pernah bilang pada Yesus, Yesus kamu gagal, kamu dibanding dengan saya kamu gagal. Kamu mati masih muda sekali. Kamu ingin persatukan itu, kerajaan Israel yang kecil saja kamu tidak bisa. Tapi saya, di seluruh dunia siapa yang tidak tahu Napoleon Bonaparte. Tapi satu hal yang Napoleon Bonaparte akui dari Yesus. Ketika dia ada di Pulau Sisilia dan dia mau mati, dia terbaring di tempat tidur. Dia bilang, hanya satu yang saya akui dari kamu. Kamu bisa keluar dari lubang 2 kali 3 meter, tapi saya tidak bisa. Sekalipun itu jalan penderitaan, ujungnya adalah kemuliaan. Kalau kita baca baik-baik Filipi pasal 2, diceritakan bagaimana Yesus dari surga turun ke bumi mengosongkan dirinya, kenosis itu, merendahkan dirinya, taat sampai mati. Tapi dalam ayat 9-10 dikatakan bahwa Allah Bapa meninggikan dia. Supaya dalam nama Yesus segala lutut bertelut dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini proses. Tapi sekali lagi, di dalam proses itu, tanyakan kepada diri kita, Bapak Mama semua, saudara semua. Produk apa yang saya hasilkan dalam pergumulan ini? Apa yang membuat saya makin dewasa dan makin mengasihi Tuhan? Allah sanggup memulihkan keadaan kita. Roma 8 ayat 28 berkata, all things work together. Kalau dalam bahasa Indonesia dia katakan bahwa Allah turut bekerja. Tapi dalam teks aslinya dia menyebutkan, kalau kita sekali lagi Indonesia katakan Allah turut bekerja, tapi teks aslinya dikatakan all things work together. Segala sesuatu bekerja bersama-sama. Semuanya bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya, bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Ya, kalau Bapak Mama saudara semua yakin, Bapak Mama semua mengasihi Allah,
karena kasih karunia Allah dan kebenarannya. Bahwa semua terpanggil dalam rencana Allah, percayalah, sesuatu yang kita lihat gagal itu sebenarnya hanya blessing in disguise. Itulah berkat yang tersembunyi dalam hidup kita. Sesuatu yang kita lihat menyakitkan dan menjengkelkan, tapi sebenarnya sedang membentuk kita. Mari kita minta kepada Tuhan, kita berharap kepada Allah kita. Berikan kepada kita hati untuk mengasihinya. Berikan kepada kita tangan untuk bekerja baginya. Berikan kita kaki untuk berjalan dalam rencana. Saya ajak kita mari bangkit berdiri. Dengan hati yang berserah kepada Tuhan dalam Kristus. Kita katakan, Tuhan, berikan ku hati seperti hati.